Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Maybe25 yang berjudul Ular Kiriman Mantan Suami. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apakah pernikahan yang mendadak dan dijodohkan atas dasar dia yang menginginkan itu bisa bertahan? Entah bagaimana menceritakan kisah yang menyakiti hati ini. Namun aku dan keluargaku belum lama ini sering mendapat teror aneh. Dan sangat ganjil berulang dan juga hanya selang hari berganti. Aku dan ibuku memang bertempat tinggal di perkampungan yang tentu saja dekat dengan yang namanya persawahan. Meskipun dekat bukan berarti hal yang menimpa di rumah kami itu wajar. "Buk, lihat sendok sayur yang warna hijau nggak Buk?" Tanyaku pada ibuku. "Itu coba lihat di atas rak piring, carilah nak." "Iya aku cari ini, aku dah jalan ke dapur." Mau tak mau aku coba lihat dengan seksama, terlihat jelas warna hijau. Tapi bukan sendok sayur. Sudah ketemu? Sudah jawabanku pada ibu, agar ibu tak usah lagi berteriak apalagi harus ikut mencari. Benar, itu bukan sendok sayur yang ada, malah ular berwarna hijau melingkar di atas gentong tempat tampungan air. Aku menjerit ketakutan seketika. Kakakku yang masih di kamar berlari kencang menuju dapur. "Kenapa sih dek?" Kakak melotot melihat ular itu. Kakak dengan cekatan mencari kayu panjang dengan ukuran entah 1,5 meter untuk senjata dan alat untuk memukul ular tersebut. Tapi baru juga temukan kayu yang ada di belakang pintu dapur. Sekejap mata ular tersebut menghilang. Kami berdua tersentak kaget dan bingung, namun hilang nyatanya. Ibu bergegas masuk dapur heran atas tingkah kami. "Kalian berdua tadi ngapain sih?" "Kami lihat ular Bu, tapi hilang." "Ular di mana ularnya?" Masih celingak-celinguk ibu mencoba ikut mencari juga. "Hilang," kata kakak. "Hilang sewaktu akan dipukul Bu." "Hilang tak berbekas maksudmu? Hilang kayak sulap yonduk?" "Iya ah. Hilang masih tak cari tapi hilang seperti ditelan bumi." Kami kembali ke ruang tengah dan berusaha melupakan kejadian yang telah terjadi. Mau tak mau kembali ke kamar dengan perasaan yang was-was. Tidur serasa tak nyenyak, kamar terasa pengap dan juga panas. Aku mencoba keluar bermaksud ingin ke kamar mandi, lagi-lagi aku dapati ular berwarna hitam berdiam di tengah pintu seolah menghalangi. Aku yang tengah tergesa-gesa ingin buang air terpaksa mencari kayu yang kakak tadi tinggal di belakang pintu. "Bu!" lirihku sambil bersiap memukul ular itu. Seperti tak takut dia diam, namun tetap saja aku pukul. Satu kali pukulan seperti tak terasa di tubuh ular itu. Akhirnya ketakutanku dan rasa gugup menahan ingin segera buang air kecil malah semakin membuat jantungku berdetak cepat. "Trak-trak, opo sih dek?" Kakakku Isma malah telah datang lari menuju ke arahku yang malah sudah hampir ngompol di celana. "Mbak, ular? Ular lagi Mbak? Mana ularnya?" Mbak Isma masih juga melihat sekitar karena lampu yang redup jadi pandangan kami menjadi kurang awas. Mbak Isma mencoba berjalan menuju dinding tempat saklar lampu. Dia berusaha menyalakan lampu yang lebih besar di tengah dapur itu untuk melihat di mana ular tersebut ada. Kayu yang tadi aku pegang kini ditarik oleh Mbak Isma agar dia yang beralih mencari dan memburu ular itu. Aku yang sudah tak tahan akhirnya berlari masuk ke kamar mandi untuk tuntaskan hajatku. Masih dengan perasaan takut bila ular hitam ataukah hijau tadi bisa datang dan menggigit diriku, Mbak Isma memintaku membawa senter tambahan agar mudah tuk melihat sekitarku. Bu bangun, Buk bawa anak-anak keluar dari kamar. Aku akan memburu ular lagi Bu," seru Mbak Isma. "Iya." Ternyata ibuku telah terbangun padahal jam di dinding masih tunjukkan pukul 2 dini hari. Mbak Isma bersiap dengan menggunakan sepatu bot dan juga senter di kepala, kayu serta parang milik bapak. Peralatan untuk ke sawah itu dijadikan senjata. "Mbak, kamu mau apa?" "Kayak mau perang." "Perang? Memang perang gimana sih kamu?" celetuk Mbak Isma seperti dituntun oleh siapa aku juga tak tahu. Namun Mbak Isma sepertinya telah menyadari si ular hitam tengah mengintip di atas celah kayu penyangga genteng di rumah ini. "Tuh, lihat dia awasi kamu. Ayo mulai saja kita buru ular ini dan matikan saja, agar tak menggigit anak-anakku," perintahnya. Iya, aku mencoba menghalau dari sisi kanan.
Kamu dari sisi kiri ya Mbak. Tanpa menunggu Mbak Isma malah dengan cepat mendorong ular itu agar terjatuh dari atas kayu penyangga. Hasilnya memang si ular hitam terjatuh hingga terdengar suara keras akibat benturan tubuhnya dengan lantai. Aku yang dasarnya penakut malah melompat dengan menjerit. Lagi-lagi kakakku memang beda, dia malah tak sabar mengejar si ular hitam itu. Duk-duk. Kena kau mati, kenapa malam begini kau masuk rumah? Mbak Isma seperti orang yang sedang tak waras malah bicara sendiri mengomel tak jelas. Aku malah melongo dengan sikap kakakku. Masih juga belum mati di ular berlari ingin keluar dari dapur. Ular itu bisa keluar melalui celah dinding dapur yang terbuat dari kayu. Tak lagi terlihat malah yang ada hilang bak di telan bumi. Petakaku karena berani berpisah dengan mantan suamiku yang sebenarnya tak mau bercerai, namun karena tak bertanggung jawab aku memilih tuk melepaskan ikatan pernikahan ini. Karena ular-ular itu akan datang pada hari yang sama dengan jam dan waktu yang selalu sama. Misal di hari Kamis dan Senin, kami berkesimpulan bahwa ini bukan lagi ular yang gak wajar dan biasa. Hingga ibuku bertanya pada Pak Ustadz yang ada di kampungku. Beliau mengatakan untuk hati-hati dengan banyak berdoa beristighfar, selalu memohon perlindungan kepada Allah Tamat.